Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kemenak 2025 BEP yang ketiga. Perkenalkan, saya Taufa Suhananto, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP PGRI Selaung, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru PPG BEP ketiga Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Isyari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209250823 yang pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek mengajar atau uji kinerja dalam uji kinerja PPG BEP yang ketiga tahun 2025. Semoga lancar dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita semuanya semoga diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Amin. Baik, mengawali kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap-siap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
silakan duduk kembali. Semoga dengan nyanyian Indonesia Raya tadi menambahkan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Yang saya panggil namanya silahkan bilang hadir. Kalau laki-laki, hadiroh untuk perempuan. Aisyah Putri Salsabila, Asabrina Eva Nur Laila, Dafa Muzaki Azhar, Dewi Nur Aini, Dimas Aji Fahrudin, Fahmi Nur Wibowo, Muhammad Rifki Aldi, Revita Aurora, Yoni Budi Prasetyo. Baik, alhamdulillah semuanya hadir, bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, biar kalian tambah semangat, mari kita tepuk terlebih dahulu, ya. Nanti ada simpel aja, ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Kalau saya bilang tepuk itu, tapi kalau saya bilang tunggal, jadi jawabnya tunggal, jangan tepuk, ya. Saya bilang ganda, ganda. Oke, jadi mengerti? Harus konsentrasi, ya. Oke, tepuk tunggal, tunggal, Tunggal. tunggal, Tunggal. ganda, Ganda. Oke, jangan tegang-tegang ya. Oke, baik. Kita akan mempelajari meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Baik. Sebelum kita melangkah kepada bab ini, terlebih dahulu saya akan menanyakan materi yang minggu lalu. Ya, sedikit flashback biar kalian tidak lupa. Dan kalian juga tetap ingat. Oke. Minggu kemarin kita mempelajari tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi silakan yang masih ingat atau bisa menjawab silakan angkat tangan dan menjawab. Apa pedoman hidup umat manusia di dunia? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Hadis, betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Selanjutnya, wahyu Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi siapa? Baik, betul? Betul, tepuk tangan. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang terakhir, kira-kira masih ingat ya? Sebutkan macam-macam hadis. Oh ya, kamu? Hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis aqli. Oke, betul? Betul. Tepuk tangan anak-anak. Jadi hadis itu ada 3, ya. Hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis taqriri. Alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin. Maka kita akan melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Bab kedua yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah SWT untuk kebaikan hidup. Sebelum nanti saya menjelaskan beberapa poin-poin penting dari nama dan sifat Allah SWT, kalian tahu Asmaul Husna? Tahu. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Tetapi hari ini karena waktu kita juga tidak lama, tidak mungkin 99 ini kita pelajari hari ini. Jadi hanya ada beberapa nama yang akan kita pelajari. Insya Allah ada 4 nama dan sifat Allah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita simak
video ya yang berkaitan dengan meneladani nama dan sifat Allah SWT untuk kebaikan hidup. Dan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali, setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai memunculkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal. Kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, "Aku ingin mengajarkan suatu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat." para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. "Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya," ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci, kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat. Kemudian, murid ketiga melaporkan kegiatannya. "Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan saya menyembelih ayam di sana.
Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi, saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayahmu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan Dari video tadi, ya, kita bisa mengetahui bahwasanya semua yang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat manusia itu bisa dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau bersembunyi di mana saja, ya, dari penglihatan manusia yang tidak bisa dijamah oleh manusia, tapi Allah itu maha melihat. Kamu mau sembunyi di gua yang gelap gulita, yang tanpa ada orang bisa ke sana, tapi Allah bisa melihat atau enggak? Bisa. Kamu kunci di kamar, ya, terus tirainya kamu tutup, lampu kamu matikan, orang mungkin nggak bisa masuk, nggak bisa melihat, tapi Allah maha melihat atau enggak? Maha melihat. Maka kita harus tahu bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak lepas, tidak luput dari penglihatan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Maha mengetahui. Dalam kesempatan ini yang kita pelajari tidak 99 yang seperti kalian sampaikan tadi. Ya, memang jumlahnya 99, tapi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu hanya 4 saja. Yang pertama, Al-Alim, Maha mengetahui, tadi yang seperti yang di video tadi, Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, Al-Khabir, Al-Khabir, Maha memberitahu. Terus As-Sami, Maha mendengar. Terus ada Al-Bashir, Maha melihat. Jadi ada 4 ya nama dan sifat Allah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama Al-Alim. Tadi apa Al-Alim? Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Pengertian Al-Alim, kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Jadi yang seperti di video tadi, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia tapi Allah bisa. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh pengamalan Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama adalah rajin belajar. Kita sebagai siswa biar tahu apa pelajarannya, apa isi pelajaran, apa makna pelajaran, harus belajar. Yang kedua, tidak berprasangka buruk pada Allah. Yang ketiga, merenungi ciptaan Allah. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi itu semuanya penerapan Al-Alim atau mengetahui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang masih ada 3 lagi nama dan sifat Allah, yaitu apa? Al-Khabir, Maha, Allah Maha memberi tahu. Yang ketiga, Al-As-Sami, Allah Maha mendengar. Terus yang keempat, Al-Bashir, Allah Maha melihat. Oke, ketiga ini saya tugaskan ke kalian ya untuk mencari makna dan penerapan perilaku nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 3 kelompok ini nanti akan saya kasih ya lembar
tugas silahkan dicari ya masing-masing dari nama dan sifat Allah. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 ini saya kasih tugas mencari makna dari Al-Khabir. Nah, silakan. Dan kelompok 2 As-Sami. Ini As-Sami. Terus kelompok 3 Al-Bashir. Silakan. Silakan ditulis nama kelompok, anggota kelompok, dan dicari makna ya dari masing-masing nama dan sifat Allah. Kemudian mencari juga pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing nama dan sifat Allah. Silakan dikerjakan kerjasama, bisa lihat, bisa browsing ya melalui HP. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit silakan. Sudah ya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Baik, sekarang waktunya untuk presentasi satu persatu dari masing-masing kelompok. Semuanya nanti semua anggota kelompok maju ke depan, kemudian salah satu untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Tadi apa? As-Sami. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Pengertian apa? Al-Bashir. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Baik, tadi sudah disampaikan satu persatu dari masing-masing nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Dari apa? Al-Khabir, ya, Maha memberi tahu. Terus apa? As-Sami, yaitu apa? Maha mendengar. Terus Al-Bashir, Allah Maha melihat. Jadi dari ketiga, keempat, ya, sama yang tadi yang pertama yang sudah kita bahas, ya, dari keempat nama dan sifat Allah ini kita bisa tahu bahwasanya Allah itu memiliki kelebihan, ya, memiliki nama yang indah, ya, sehingga kita harus selalu mengimani ya, apa yang dimiliki oleh Allah. Contoh hal saja tadi, ya, contoh saja As-Sami, ya kan? Allah Maha mendengar. Penerapannya dalam kehidupan sehari apa? Kita mendengarkan hal-hal yang baik. Ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki indera pendengar yang namanya apa? Telinga. Maka telinga ini digunakan untuk sebaik-baiknya. Terus Al-Bashir, Allah Maha melihat. Manusia juga diberikan indera penglihat yang dinamakan mata. Maka kita gunakan mata itu dengan sebaik-baiknya melihat hal-hal yang baik. Dari keempat, ya, nama dan sifat Allah yang kita pelajari tadi, kita bisa mengambil hikmah. Hikmah apa saja yang bisa kita ambil? Yang pertama, ayo dibaca. Meningkatkan kualitas iman dan takwa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat,
Hablum minas. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Dan yang terakhir untuk kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini, dalam pelajaran ini kita telah belajar tentang pentingnya meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami nama-nama Allah yang indah, kita dapat meningkatkan keimanan dan akhlak kita, serta menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama manusia. Sehingga dengan contoh tadi yang disebutkan, ya, dari nama-nama yang tadi yang disebutkan, perilaku yang bisa kita ambil dari nama dan sifat Allah yang tadi disebutkan tadi, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, bisa berhati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam melihat, karena kita tahu Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Kamu berbicara dalam hati aja bisa didengar nggak sama Allah? Bisa. Kalau sama manusia memang nggak bisa, tapi sama Allah itu tidak. Maka harus berhati-hati biar kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Baik. Sebagai penutup, ya. Baik, itu saja anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan kalau dipelajari lagi, nanti minggu yang akan datang kita bisa menambahkan lagi materi-materi yang lebih dalam lagi tentang Asmaul Husna. Hari ini materi silakan dipelajari kembali dan terus untuk dihafalkan pengertian dan penerapannya. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup materi kita pada pagi hari ini dengan bersama mengucap hamdalah, alhamdulillah. Akhiran, bila taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum